Ini kita masih menunggu seperti apa negosiasi pemerintah Indonesia di Amerika Serikat, tapi informasi terakhir yang kami dapatkan ini memungkinkan adanya potensi kenaikan tarif hingga 47%. Lalu seberapa besar ini menjadi concern dari pengusaha ekspor? Kita belum tahu ya apakah 47% itu kan harus sedang dilakukan negosiasi, dan informasi yang saya dapat bahwa cara perhitungannya sudah disepakati kedua negara dan diselesaikan dalam waktu 60 hari paling lama. Nah, ini selama 60 hari ini yang kita pembelinya itu pembeli kita tentu masih bertanya-tanya apakah lanjut atau enggak. Kalau enggak lanjut itu jelas. Kalau lanjut dia juga takut. Tahu-tahu 47% jalan. Tapi kalau enggak lanjut barangkali bisa lebih turun lagi. Nah, ini menjadikan situasi tidak menentu. Baik, tapi sejauh pantauan Anda, apakah memang cukup besar ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat belakangan ini dan seperti apa kondisinya? Apalagi juga setelah kita mendengar adanya perang tarif antara Amerika Serikat dan China, apakah kita masih terus melakukan ekspor tersebut ke Amerika Serikat atau memang sudah terlihat ada pengurangan demand? Kalau saya lihat Amerika Serikat itu yang memberikan surplus terbesar ekspor dikurangi impor kita. Memang kalau ekspor terbesar Cina, tapi kita dengan Cina kan selalu negatif, artinya defisit lah. Dengan Amerika, Amerika itu nomor dua besar setelah Cina, tapi kita selalu surplus. Nah, tentu ini satu pasar yang kita butuhkan harus surplus lah. Kalau defisit kan kita yang tekor. Baik, tapi apakah sudah terjadi kesulitan setelah adanya perang dagang atau perang tarif antara Amerika Serikat dan China ini? Dan apakah sudah ada dampaknya untuk Indonesia saat ini? Sudah ada dampak, yaitu penundaan pengiriman barang. Karena kalau barang dikirim sekarang kan sampai sana 30 hari. Nah, apakah setelah 30 hari sampai sana, apakah sudah ada keputusan final berapa Indonesia dikenakan tarifnya? Atau kan masih negosiasi ya. Nah, kalau ini diputus sekarang tentu itu lebih baik, tapi kan nggak mungkin karena waktunya 60 hari. Jadi sekarang ini hati-hati juga. Kalaupun toh mau ada yang minta diekspor, tapi masuk di sana ke kawasan kawasan berikat, artinya tidak masuk ke daerah tidak masuk ke daerah teritori cukainya Amerika. Jadi tentu nggak usah bayar biaya masuk dulu, cuma nunggu wait and see lah. Baik, apakah sejauh ini sudah ada barang-barang dari Indonesia yang tertahan di sana? Tertahan itu maksudnya tertahan menahan diri nggak masuk dulu, karena kalau masuk sekarang kan masih dikenakan 10% ya, sampai dengan 90 hari terhitung sebelumnya. Nah, itu bisa sampai bulan Juni. Nah, kalau yang sekarang ini berangkat tentu nanti datangnya sampai sana hampir Juni tuh. Nah, kita harapkan kan si April Mei ini sudah ada keputusan berapa biaya masuknya. Baik. Dan ada barang yang memang mereka pembeli mengatakan nanti kirimnya belakangan aja, jangan sekarang. Baik, artinya apakah dalam proses negosiasi ini di mana membutuhkan waktu 60 hari ke depan ini sudah ada kerugian yang harus diderita oleh eksportir Indonesia? Ya tentu rugi karena bahan baku dan pekerjaan udah dikerjakan, tentu itu kan ada biayanya. Sementara kita kalau yang belum berangkat kan belum bisa belum dapat uangnya. Nah, kalau yang udah berangkat sudah bisa drawing uangnya, tapi di sananya masih belum bisa masuk ke teritorial mereka karena pembelinya ada yang masih menunggu. Baik, lalu seperti apa pelaku usaha ekspor mengharapkan hasil negosiasi pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat? Harapannya simpel, Indonesia dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan pesaing-pesaing komoditi kita, yaitu Cina, Vietnam, Thailand, Kamboja. Baik, di mana kita tahu tarif Amerika Serikat ke Vietnam ini kan sudah sangat rendah begitu. Apakah mungkin kita masih bisa bersaing melawan Vietnam terkait dengan tarif dari Amerika Serikat ini? Apalagi juga Vietnam memberikan negosiasi yang juga mungkin cukup baik untuk Amerika Serikat.
Vietnam belum ada keputusan karena proposal Vietnam yang 0% itu Amerika tidak menerimanya. Amerika mintanya balance trade, bukan bukan soal bea masuk. Nah, tentu kalau ini belum diputuskan, kita juga nggak tahu. Tapi harapan kita yang Anda katakan tadi harapannya apa? Harapannya ya Indonesia harus bisa lebih lebih kompetitif lah tarifnya.